Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai soal-soal kesebangunan. Di sini lebih ke soal-soal kesebangunan dalam bentuk segitiga. Di sini ada 4 contoh soal. Ini soal yang pertama, soal yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Oke, untuk soal yang pertama dan yang kedua hampir mirip ya. Dan soal yang ketiga dan soal yang keempat juga ini setipe. Oke, mungkin kita langsung bahas saja untuk yang pertama. Misal di sini ada sebuah gambar. Nah, di situ yang akan kita cari adalah panjang dari AC. Oke, untuk soal yang pertama ini, kita cari tahu dulu ada berapa segitiga dari gambar yang kita punya. Di sini kita punya segitiga ABC. Oke, yang ini ya. ABC. Kemudian ada segitiga ADC dan segitiga BDC. Ketiganya sama segitiga siku-siku. Nah, berarti ketiga segitiga ini dia adalah segitiga yang sebangun. Nah, tapi yang akan kita gunakan itu adalah yang punya sisi AC. ABC ada sisi AC-nya? Dia ada. ADC juga ada sisi AC-nya. Untuk BDC ini nggak ada. Berarti kita akan gunakan segitiga ABC dan ADC saja. Berarti kalau kita pisahkan untuk segitiga ABC dan ADC-nya, oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah segitiga ABC. Siku-sikunya itu terdapat di C. Dan yang kedua itu adalah segitiga ADC. Siku-sikunya di D. Oke, nah dari sini kita sebut aja ini sebagai segitiga pertama dan segitiga yang kedua. Setelah kita dapat dua segitiga ini, kita akan cari sisi yang sebangunnya. Berarti sisi sebangun dari segitiga pertama berbanding dengan segitiga yang kedua. Karena ini keduanya siku-siku, kita cari untuk yang sisi miringnya. Oke, di segitiga yang pertama, sisi miringnya itu adalah AB, berarti berbanding dengan AC untuk sisi miring di segitiga yang kedua. Kemudian untuk AC, ini akan berbanding dengan AD, dan BC akan berbanding dengan CD. Nah, dari perbandingan ini, kita lihat lagi mana yang punya sisi AC. Berarti kan hanya perbandingan pertama dan perbandingan yang kedua. Berarti kita punya AB per AC sama dengan AC per AD. Oke, dari sini tinggal kita substitusikan nilainya. Panjang AB. AB itu berarti panjang dari AD kita tambah dengan DB. Berarti nilainya adalah 9 tambah 16 atau 25. Oke, AB 25, AC-nya belum kita ketahui. Kemudian AC per AD. AD-nya tadi 9. Oke, setelah dapat seperti ini, kita tinggal kali silang. Berarti AC dengan AC kita tulis aja. AC kuadrat. Kemudian 25 dikali 9. Oke, untuk mencari nilai AC-nya, oke, berarti kita akan mencari nilai akar dari 25 kali 9. Kebetulan di sini 25 bisa kita akarkan. Hasilnya 5. 9 diakarkan, hasilnya adalah 3. Berarti 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Nah, di sini kita dapat sisi AC-nya itu panjangnya adalah 15 cm. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Di sini kita punya segitiganya itu adalah segitiga KLM, segitiga KMN, dan segitiga LMN. Nah, yang punya sisi KM itu hanya segitiga KLM dan segitiga
KMN. Berarti kalau kita pisahkan, kira-kira seperti ini gambarnya. Ini yang pertama adalah KLM, siku-sikunya di M, dan KMN. Siku-sikunya itu di M. Oke, sama kayak tadi, ini segitiga pertama, ini segitiga yang kedua. Kita cari untuk sisi-sisi sebangunnya dari segitiga pertama dengan segitiga yang kedua. Oke, sama kita cari dulu untuk yang sisi miringnya. Berarti di sini sisi miring segitiga pertama adalah KL, yang keduanya itu adalah KM. Kemudian kita lihat untuk yang LM. LM berarti dengan MN. Dan KM itu dengan KM. Oke, ini adalah perbandingannya. Oke, sama juga. Dari ketiga perbandingan ini, kita pilih hanya yang punya sisi KM. Berarti perbandingan pertama dan perbandingan ketiga. Oke, kita pisahkan. Di sini ada KL per KM sama dengan KM per KN. Kemudian dari sini kita substitusikan. KL itu adalah KN ditambah LN. Berarti langsung aja ya, 25. KM belum diketahui, sama di sini juga KM-nya belum diketahui. KN itu nilainya adalah 15. Sama, kemudian kita kali silang juga. Berarti KM kuadrat sama dengan 25 kali 15. Berarti untuk nilai KM-nya itu adalah akar dari 25 dikali 15. Keduanya tidak bisa kita akarkan. Akar 25 ada, tapi akar 15 nggak ada. Nah, berarti kita kalikan saja dulu. Oke, berarti 25 kali 15. 25 kali 10 itu 250. 25 kali 5, 125. Hasilnya 375. Berarti akar 375. Atau jika kita mau mengakarkan si 25-nya, ini berarti kita dapatnya akar 25 adalah 5, akar 15-nya tetap. Berarti sama saja akar 375 atau 5 akar 15. Nah, di sini jawabannya yang akar 375. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, di sini ada sebuah pohon yang berada di depan gedung. Pohon ini mempunyai tinggi 8 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung, oke, ini ada bayangan gedung dan bayangan pohon berimpit. Nah, di titik ini berimpitnya. Nah, dari titik impit ini ke pohon itu jaraknya adalah 10 meter. Tapi kalau dari titik ini ke gedung itu adalah 15 meter. Kita akan mencari tinggi gedungnya. Berarti kita pisahkan dulu. Di sini ada 3 siku-siku yang sebangun. Ini adalah untuk yang gedung, ini untuk yang pohon. Berarti ini tinggi gedung yang akan kita cari. Ini adalah tinggi pohon. Oke, ini jarak dari gedung ke titik impitnya. Berarti 15 meter. Ini jarak dari pohon ke titik impitnya itu adalah 10 meter. Tinggi pohon sendiri itu 8 meter. Oke, berarti perbandingannya ini adalah untuk gedung dan juga pohon. Berarti untuk gedung, ini ada tinggi gedung dibagi dengan tinggi pohon. Kemudian,
Jarak dari gedung ke titik temunya itu adalah 15 dengan jarak dari pohon ke titik impitnya itu adalah 10. Nah, dari sini tinggi pohon tadi itu adalah 8. Tinggi gedung kita bagi dengan tinggi pohon itu 8 nilainya. Kemudian 15 per 10. Tinggal kita kali silang. Oke, berarti di sini tinggi gedung dikali 10 sama dengan 15 dikali 8. Oke, berarti tinggi gedung 10 ini pindah jadi pembagian 15 kali 8 per 10. 10 dengan 15 kita bisa bagi dengan 5. Ini dapat 3 dan di sini dapat 2. 8 masih bisa kita bagi dengan 2. Berarti dapatnya 4. Ada lagi yang bisa kita sederhanakan? Kalau nggak ada, tinggal kita kalikan. 3 dikali 4. Kita dapat 12. Satuannya itu adalah meter. Berarti tinggi gedungnya sesuai dengan perbandingan tadi, kita dapat 12 meter. Oke, untuk soal yang terakhir. Di sini untuk mengukur lebar sungai, seorang kepala desa meletakkan beberapa batu di tepi sungai. Oke, di sini ada batu A, B, C, dan D. C ini dia segaris dengan pohon yang berada di seberang sungai. Oke, berarti lebar sungainya ini akan sama dengan jarak dari titik C ke pohon. Ini yang akan kita cari, lebar sungainya. Nah, di sini kalau kita jabarkan lagi, berarti di sini ada 2 segitiga. Di sini adalah untuk pohonnya. Ini berarti batu B dan batu C. Ini adalah batu B, batu A, dan batu D. Yang kita cari ini adalah dari C ke pohon. B ke C-nya itu adalah 5 meter, B ke A-nya 7 meter, A ke D-nya itu adalah 14 meter. Nah, berarti perbandingannya tinggal dari C ke pohon, saya tulis CP aja ya, dibagi dengan 14 akan sama dengan perbandingan dari BC itu 5 dengan BA atau 7. Tinggal kita kali silang. CP ini akan sama dengan, oke, berarti hasil kali silangnya saya langsung aja 14 kali 5 per 7. Oke, ini bisa kita bagi. 14 dibagi 7 itu 2. Oke, ada lagi. Tinggal kita kalikan ya. 2 kali 5 itu adalah 10. Satuannya meter. Berarti jarak dari batu C ke pohon itu adalah 10 meter. Atau bisa kita katakan lebar sungainya itu adalah 10 meter. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.